jualan milk tea punya kantor kayak gini nih. Milk tea goceng. Milk tea goceng. Oke, kalau dijelasin dulu dari kapan nih udah mulai di kantor Karena ini? nih, November tahun lalu kita baru pindah ke sini. Satu toko tuh equipmentnya 300 jutaan lah. Oke. 300 jutaan, tapi isinya paling mahal yang gue inget mesin es batu paling mahal. Itu 50 juta. Karena kan kita mau rapid expansion. Biasanya kita punya planning sampai 2026 tuh punya 1.500 toko. Ini kan karyawan sama makin banyak. Berapa in total yang ada di sini deh? Di kantor 130-an kurang lebih. Ya. Culture apa yang lu? Kita sersan sih sebenarnya. Apa tuh? Serius tapi santai. Itu berarti lu anak lama lu. Ada tua. Acara sersan tuh. Halo semua, ketemu lagi sama gue Ben Kasyafani di channel Ben Kasyafani. Ini teman-teman, gue lagi ada di salah satu kantor. Ini sebuah brand F&B bisa dibilang nomor 1 di Indonesia karena keren banget. Ini produk lokal, karya anak bangsa, dan sekarang store-nya udah di mana-mana. Bahkan mungkin lo sendiri di dekat rumah lo, di komplek lo, di kota lo udah banyak banget. Karena ini salah satu yang kalau misalnya ikutin di berita, ini growing-nya sangat luar biasa. Nah, hari ini gue mau main ke kantornya dan gue akan ketemu sama salah satu dari 4 founder House Indonesia. Nanti kita ketemu sama Gufron Syarif. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ben? Gufron Syarif. Thank you nih for coming nih. Waduh, sama-sama. Nih, thank you banget kita disambut pagi-pagi. Kita berantak-berantakin gak apa ya? Gak apa-apa, dengan senang hati. Ini panggilannya katanya? UFO. UFO? Iya. Kenapa panggilannya UFO? Panggilan kecil. Panggilan kecil kan ya? Gufron. Jadi Gufron, Ufon, jadi UFO lah. Ini kantor bagus banget sih. Oh, thank you. Kantor keren banget, desainnya juga menarik banget. Ini dari desain depannya aja menurut gua udah keren banget. Nih jualan milk tea punya kantor kayak gini nih. Milk tea goceng. Milk tea goceng. Oke, kalau dijelasin dulu dari kapan nih udah mulai di kantor Karena ini? nih, November tahun lalu kita baru pindah ke sini. Sebelumnya? Dekat sini juga. Dekat sini, tapi mungkin kapasitasnya nggak segede ini gitu kan, buat 80 orang lah. Oke. Tapi begitu karyawan nambah jadi di kantor 130, makanya kita perlu Space yang lebih gede. space lebih gede gitu kan. Kita ke sebelah sana? Boleh. Itu apa Mas? Enak Mas? Ini banyak nih, di sini ada finance, ada operasional, ada marketing. Ini salah satu yang menarik perhatian. Tim gue juga pas kemarin kita lihat survei ke sini. Oh gitu. Musola ini penting banget. Dan sebagai orang muslim, musolanya harus proper. Gede banget, oke banget. Sholat Jumat di sini juga kadang-kadang? Enggak, cuma di sebelah, di kantor RCTI. Lo bakalan khotbah juga di sini, enggak ya? Musolanya keren. Salah satu syarat kantor yang menurut gue berkahnya banyak tuh tempat ibadahnya juga bagus ya. Insya Allah. Ini tim finance. Ini finance. Lagi stock of name. Oh, mereka lagi pada ke toko stock of name, makanya ngelesnya stock of name. Padahal emang telat kayaknya. Ada berapa? 30 ya di sini kalau finance? Oh, finance 30 orang. Iya, mungkin tiap akhir bulan emang mereka datang ke toko, stock of name, audit barang gitu. Dapur nih ya? Ini kunci-kuncinya di 3 orang ini ya? Ngecekin duit mereka. Ngecekin duit ini Ngecekin duit. Kelihatan kalau muka-mukanya banyak duit gitu tuh. Senyumnya beda. Hari Jumat udah tutup buku nih kayaknya nih. Ini bagian? Ini, dulu, ini audit. Ini supply chain. Oh, ini supply chain. Procurement ya, Supply chain itu, coba kita ngobrol dikit. Supply chain itu kalau misalkan di bisnis F&B yang store-nya banyak tuh kayak gimana? Ya, nge-supply stok sih Pak. Jangan sampai stoknya kosong biar salesnya naik. Oh, stok dari produknya berarti ya? Iya. Bahan Emang baku. bisa kosong? Bisa kalau misalnya. Dibanding sendiri. Emang pernah kejadian? Pernah. Jadi misalkan kita, kayak sekarang nih, kita lagi promo KitKat ya. Oh iya, KitKat ya. Kayak sama Arif Muhammad deh. Betul. Nah itu, ya kalau misalkan ternyata permintaannya melebihi ekspektasi, ya berarti stok bahan baku habis di toko. Kalau habis kan nggak bisa jualan kan. Betul. Nah tim ini yang forecast, yang make sure semua bahan baku di toko tuh ada. Tapi problemnya juga jangan sampai kelebihan juga. Kalau kelebihan juga kan dead stock kan. Yes. Jadi gua nggak muter kan. Jadi emang tugas mereka tuh make sure-in tepat lah. Jadi kalau misalkan promoin produk baru, itu mesti hati-hati juga. Lo promoin pengen laku, tapi begitu demand-nya tinggi, barangnya nggak ada, itu bahaya buat brandnya sendiri. Iya, konsumen juga kan maksudnya udah datang jauh-jauh ke toko, nggak ada barangnya kan kecewa kan. Nah itu kita manage ekspektasi mereka. Tanggung jawabnya di kakak, siapa namanya? Nadia. Kakak Nadia. Thank you Nadia. Ya ini operasional nih, ini tim BD, tapi ini TV ini buat mantauin CCTV di toko.
Jadi misalkan kita toko buka jam 10. Pastiin bener gak mereka buka jam 10. Kalau nggak buka jam 10 ya ditelepon tokonya, kok belum buka, kok nggak ada orang. Lalu misalkan kita harus pakai seragam kan, sepatu, apron, topi dan lain-lain. Kalau misalkan karyawannya nggak pakai standar seragam kita, ditegur sama mereka. Polisinya nih, polisinya. Sebelah sini. Kayak di TMC ya, di TMC Polda Metro ya bener. Betul. Oh ini ada konsep lesehan juga ya di kantor. Nah itu geng marketing biasanya paling ngasal mereka, suka-suka mereka, orang-orang kreatif kan. Halo kakak, halo. Ini lagi ngapain nih? Ya kita mau ada acara barista cilik mas di Cibuana, jadi ini kita lagi nyiapin hadiah-hadiahnya untuk Goodie bag. Oh, barista cilik tuh ini invite anak sekolah untuk datang ke storehouse, terus role play mereka jadi store crew, bikin minuman dan lain-lain. Anak-anak apa? SD atau apa? OTK ya? TK. Oke, gitu. Nah ini jadi tim marketingnya lagi nyiapin goodie bag karena mereka mempunyai event kayak apa tadi bilangnya Barista cilik. Gitu. Ini nanti anak-anak sekolah jadi store crew, habis itu mereka belajar, mereka kenal brandnya, habis itu juga siapa tahu nanti bisa jadi SDM juga kan. Membuka lapangan pekerjaan juga. Keren banget. Let's go. Mereka udah mulai sibuk, kayak mulai bete ngeliat gitu. Bisa nggak gangguin bantuin kagak katanya gitu. Ini tim BD dan masih BD dan procurement gitu. Jadi kalau ada alat-alat, kalau misalkan kita mau beli alat buat di toko, dites dulu sama mereka. Dites dulu, maksudnya bentuknya kayak gimana, nanti masuk ke di toko, layoutnya seperti apa. Fit and proper test lah ibaratnya. Iya, kurang lebih gitu lah. Satu store itu buat buka baru ada berapa equipment yang wah banyak ya. Ada yang paling inti. Urusan langsung ke produk. Gue ingatnya ininya ya, nominalnya ya. Tapi kalau berapa itu nggak tahu. Kurang lebih satu toko tuh equipmentnya 300 jutaan lah. Oke. 300 jutaan. Tapi isinya paling mahal yang gue ingat mesin es batu paling mahal. Itu 50 juta. Mesin es batu? Jadi kita nggak ngambil dari vendor luar. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau di vendor luar tuh kita nggak tahu ya di produksi es mereka hygiene nggak. Karena kan ya namanya es batu kan ini bagian dari produk kita ya. Penting banget. Jadi kita nggak make sure jangan sampai airnya itu dari air yang nggak steril, kalau ada kayak pasir atau apa gitu. Makanya kita decide untuk beli mesin es batu sendiri. Jadi kita produksi es batu di toko. Itu alat yang di customize khusus hanya buat storehouse. Ada nggak alat yang emang di customize khusus? Lo udah cari kemana pun, kayaknya harus bikin sendiri nih. Yang lo order khusus? Kita menghindari kayak gitu. Karena kan kita mau rapid expansion. Biasanya kita punya planning sampai 2026 tuh punya 1.500 toko. Jadi kalau custom kebayang butuh waktu, butuh apa. Jadi kita biasain beli yang ada di market aja. Jadi ketika mau ekspansi cepat, penetrate-nya lebih cepat ya? Iya, barangnya udah ada gitu kan. Walaupun tadi bilangnya lu milih gocengan, begitu lu udah gede, itu different game ya? Different ball game. Karena marketnya gede banget mas. Makanya kita dapat data buat minuman kekinian ya di Indonesia, marketnya tuh ada market share-nya 23T. Iya, waktu itu lu pernah bilang tuh. Yes, kita masih gitu gedenya. Gitu. Jadi kue-kuenya sebenarnya masih lumayan gede-gede. Masih gede. Chunk-nya ya? Masih. Nah, ini kita masuk ke ini kantor raja-raja nih sekarang. Manajer, GM, direksi semua di sini. Oh, jadi masuk ke atas top level, mid level ke top level di sini ya. Yes. Produk kayak house gini, atau brand kayak house gini, begitu masuk mid level secara manajerial, udah butuh apa aja nih yang mungkin udah mesti expand selain kayak yang teknis. Kita semuanya udah lengkap sih, divisi dari marketing, finance, operasional, HR, bahkan kita punya IT division. Nah, gitu. Karena kan kalau sekarang kan boleh bilang, misalkan online ya, online kita masih tergantung sama third party ya, ya Gojek, Grab, Shopee Food gitu kan. Nah kan artinya kita nggak pengen rely too much selling channel kita sama third party. Jadi kita mulai siapin bangun sendiri. Ya kita nggak tahu ya namanya third party kan, siapa tahu ntar komisinya naik, biaya nasib kita tergantung sama orang ibaratnya. Nah kita
nggak pengen rely too much on that gitu, makanya kita bangun IT division sendiri untuk nyiapin channel online sendiri, sama ya digitalisasi semua proses bisnis, kayak misalkan buat kasir, buat operasional, buat kasir juga udah mulai. Iya, kita udah mulai bangun. Apa sudah mulai dipakai sekarang? Udah yang di house keliling kita, yang gerobak itu udah pakai POS sendiri. Cool. Nanti yang nextnya mungkin yang buat store kita pakai itu sendiri. Ya mungkin juga teman-teman yang suka, yang udah punya bisnis F&B tahu lah ada beberapa apa namanya, bukan produk ya bilangnya, layanan jasa untuk menyediakan sistem kasir kan. Betul. Ini yang baik nih dari kemarin bantuin kita nih untuk survei nih. Mbak Nuri. Mbak Nuri sekretaris. Iya. Apa aja? Kerjaannya apa aja nih? Kerjanya biasanya ngatur jadwal bapak. Oh iya. Sibuk gak nih? Bos UFO sibuk gak? Serius? Full. Tapi kayak sekarang karakter bos tuh udah beda ya. Kalau zaman dulu kan lu bener-bener kerja doang. Sekarang lu udah mesti nge-branding dan lu yang di-branding kan. Bener Iya, gak? betul. Di sosmed ya kan, suruh pakai kacamata, joget-joget, keliling. Nih. Yang ngerjain ini. Dia ngeprank. Yang ngeprank Tukang nih. ngeprank direksi dia. Kesibukannya apa aja nih? Gue gak nanya sama dia aja deh. Kalau bapak ada kegiatan juga sih, sering kegiatan di luar, isi webinar. Biasanya ngamen juga ya Pak. Ngamen investor, fundraising, ngamen. Oh, ngamen, nyanyi. Iya. Baik nggak tapi? Alhamdulillah, bosnya baik semua di sini. Serius? Kerasa sih Serius suasana. dari hati. Lu lagi rencana naik gaji ya begini juga ya? Manduri kerja di sini dari? Aku baru 1 tahun 9 bulan. Oke, pas COVID berarti ya? Iya, selesai COVID di ini bapak di dievakuasi sama Dulunya pramugari nih dia. Ini pramugari? Iya, betul. Kenapa tertarik akhirnya masuk ke korporasi yang lebih di belakang meja? Sebenarnya berjodoh kayaknya sama haus. Oke. Sebelumnya udah kenal brandnya? Kenalnya off dia. Oh, jadi kayak ini ya, bener-bener kayak anugerah ya, habis layoff, habis itu masuk ke perusahaan yang lagi growing banget. Evakuasi sama bosnya padaman. Langsung masuk ke rumahnya bos-bos itu. Iya. Lalu sukses ya. Iya, Maaf nih kita ganggu. Mas Ben, iya. Udah nyemil ya pagi-pagi deh. Secara karakter kan biasanya kalau produk F&B ya udah kayak berantakan. Lu kok kenapa menjaga rapi banget tuh nih? Rapi. Ini kantor rapi banget. Oh, jadi penting juga nih Mas. Terutama ketika kita mulai scale up, kita mulai butuh talent kan, talent yang bagus gitu kan. Ya. Jadi company branding itu nggak cuma buat ke konsumen, termasuk buat ke SDM talent. Jadi, nah terutama buat Gen Z gitu kan, milenial kan, ketika kita mau nyari talent yang bagus, nggak cuma gaji doang gitu. Ternyata mereka butuh pengen masuk ke company yang punya talent yang bagus juga. Experience mereka carinya. Dan office yang bagus pun termasuk salah satu branding buat company buat narik attract talent gitu. Jadi mereka believe, oh ini kebayang kalau Bonafit lah ibaratnya gitu. Iya, kalau kebayang kalau misalkan biasa di rumah kontrak. Dulu juga kita di rumah kontrakan gitu kan. Iya. Tapi kita ngerasa, wah ini kalau kita mau hire talent berkualitas, mereka believe gak nih gitu kan. Jadi kita make sure kita punya company yang office yang oke, biar talent juga believe gitu kan. Menurutku penting sih, gue juga jadi baru dapat insight baru nih. Biasanya kita bikin tempat space kerja yang bagus kan, ya buat kita, supaya nyaman. Ternyata ada impact itu kan. Apa ini fenomena ini baru ada di era sekarang, Gen Z dan sosial media dan lain-lain? Ya mungkin ya gitu kan. Artinya kan dulu ya waktu House kan mulai juga awalnya di garasi rumah partner saya gitu kan. Lalu mulai gede lagi kita nyewa rumah kontrakan gitu kan. Nah ketika kita masih di rumah kontrakan itu kita butuh talent gitu. Talent itu yang gak yakin gitu kan. Gue ngelamar kerja, gue di interview di rumah kontrakan gitu kan. Jadinya kita kesulitan tuh. Walaupun lo bisa menyanggupi uang yang dia minta. Betul. Permainan gaji yang dia minta. Betul gitu kan. Nah ternyata kan orang kerja maksudnya nggak cuma buat lihat uang saat itu juga ya. Dia butuh lihat future gitu kan. Dia butuh lihat karir, butuh gengsi juga gitu kan. Sekarang butuh posting. Iya dong. Iya betul. Buat di teman-temannya, lo kerja di mana, lo suasana kerja lo, yes, dia kerja di mana. Ya, gila, gue gak kepikiran. Itu kebutuhan lo sekarang gitu. Iya kebutuhan. Udah prime banget. Betul. Bahkan gaji tipis-tipis, ya maksudnya beda-beda dikit kadang-kadang mendingan. Yes, ya kayak gitu. Oke, ini kita sambil lihat sambil jalan nih. Ini ini GM di sini. Oh, oke. GM di sini. Ini ruang meeting. Meeting direksi ini di sini.
kebutuhan apa brand haus meeting serius kayak ngebahas nasib negara gitu nih? Sering kita sebulan board meeting sebulan sekali, lalu seminggu sekali ada weekly meeting, lalu sales meeting juga seminggu sekali gitu kan. Itu ya mantauin sales terus aja biar achieve gitu. Angka. Ruangannya mana nih? Di sini, gue di sini. Oh, ruang GM lebih gede daripada ruang founder ya. Lo emang nggak terlalu ini masih? Kayaknya orangnya fungsional aja. Fungsional aja. Bahkan dulu sebelum ini pun dulu kita di kantor sebelumnya BOD itu nggak ada ruangan. Dibikin sengaja seperti itu supaya gabung sama pegawai yang lain kan. Lebih akrab. Ya pas pindah ke sini kebetulan ini kan dulu bekas bank Citibank. Kebetulan lewatnya udah kayak gini. Ya udah kita pakai aja. Jadi pas masuk sini dia udah ada nih. Udah ada. Yang bener furniturnya semua ada. Gue cuma tinggal ganti HPL doang gitu kan. Ganti vinyl. Citibank bro. Nah ini daerah nanti bakal kita jajan. Main game. Boleh kita tanding. Wah lagi nih. Ini partner gue nih. Nih co-founder yang lain nih. Waduh. Halo. Boleh kenalan nggak? Boleh. Thank you ya. Siap. Sukses juga ya. Thank you. Meeting kayaknya. So sibuk aja mereka. Padahal lagi main itu game online. Siap. Wah, lengkap berarti. Lengkap. Selalu lengkap. Selalu lengkap. Mereka event founder pun kita perlakukan kayak pegawai biasa kayak gue juga nih. Gue Senin sampai Jumat ngantor kayak biasa. Jadi kita dari awal tuh komitmennya kita adalah karyawan di bisnis kita sendiri. Jadi kita nggak merasa wah gue kan founder, gue bebas kemana aja, enggak gitu kan. Bahkan ya event founder pun ada beberapa direktur yang di atas founder gitu. Jadi maksudnya nggak semua founder harus jadi direktur gitu kan. Gitu. Dia ada orang yang suka, bahkan gue pun salah karena kita begitu dengan kata founder kan pertama kali Mark Zuckerberg, Elon Musk, bla bla bla, dengan gaya hidupnya yang kita pikir dengan angka bla bla bla. Tapi pada saat lo menjadi founder, ternyata nggak sedreamy itu kan. Tanggung jawab lo gede banget kan. Iya, benar. Pada saat lo dapat pendana, ibaratnya lo dapat investasi dari orang, ya kita tanggung jawab resikonya bareng-bareng nih. Bener nggak ya gitu? Ya benar. Jadi emang ya kalau kebetulan apalagi kita nggak punya bisnis lain selain di sini gitu kan. Artinya hidup mati kita, makan keluarga kita di sini. Jadi ya kita fight for hidup mati di situ gitu. Mati kita mati bareng-bareng di sini. Betul. Secara bisnis ya. Ini ini direktur marketing. Tadi ada sih lagi kemana ya? Ini lagi ke Bandung sih direktur HR kita, direktur IT kita. Nah, kalau IT kita lebih fleksibel. Tim IT itu WFH gitu kan. Jadi maksudnya mereka nggak harus setiap kali kantor. Karena mereka lebih efektif ternyata kalau ya di rumah, ya, ngerjain depan komputer lah, mereka di mana bisa. Wah ya, ini space segini katanya nanti kalau misalkan lebih apa yang masih, ini secara space ya, ngomongin secara space dulu. Kalau tadi lo bilang udah mulai naksir lantai atas, apa yang kira-kira masih kurang? Pasti semakin banyak toko, kita butuh tim finance sama tim operasional sih ya, buat manage gitu kan. Karena udah ada 230. Tim finance 30, berarti mungkin kalau tokonya tambah perlu tim finance lagi buat mantauin uang masuk sama di-matchin sama laporan penjualan sih. Dan ini ya katanya masih ada satu lagi buat training ya? Ada di kantor, iya di kantor kita yang dulu itu jadi training center sama tim IT di sana juga, beberapa tim IT. Training center, karena nanti kita ngomongin soal berapa karyawannya, human resource udah berapa nanti kita ngobrol. Nah, ini dapur, ini penting juga nih. Ini untuk brand F&B sih simpel nih. Simpel. Ini buat pantry anak karyawan. Nah, ini ibu-ibu di sini semuanya. Ibu, makasih kopinya enak ya. Tapi lo deket sama sama karyawan. Iya, emang kita di sini ya boleh bilang kayak hampir nggak ada hierarki lah. Jadi ya udah kayak keluarga aja, teman aja. Ini buat nongkrong, daerah pantry ke belakang. Dan ini yang gue sering lihat di IG lo mas. Ini buat weekly meeting, kalau weekly meeting all
direksi sama all manager kan. Jadi kurang lebih ada 20 sampai 25 orang. Jadi kita butuh space yang gede. Jadi kayak kita bikin kayak gini, bikin kayak suasana bangku taman biar lebih santuy. Dan ini kayak kita pertama kali ngelihat kantor Google kan sebenarnya. Gitu ya. Ya kantor Google kan dulu pikirnya bakalan serius tapi dia bikin tiba-tiba fun lah. Fun gitu, banyak tempat nongkrong. Ya kayak di kafe kayak gitu sih. Ini ide siapa nih? Ide gua. Lo ya? Lo ada background arsitek apa segala macam? Nggak ada? Enggak, bokap sipil. Tapi intinya kalau gue sih dari dulu, gue pernah kerja kantoran, gue pernah kerja di bank yang apa-apa bilik pakai dasi, pakai kemeja gitu, dan gue nggak betah, gitu. Dan gue pikir, wah, gue merasa kalau kayak gitu, kayak kreativitas itu kayak dibatasin. Akhirnya gue punya mimpi, wah someday kalau ketika gue punya kantor sendiri, gue pengen kayak bikin kayak sesantuy mungkin. Jadi biar orang relax, kreativitasnya bisa optimal gitu. Beda nggak rasanya? Ini kan lo sebenarnya bisa dibilang office work juga lah, 9 to 5 juga gitu. Tapi dengan mata, warna, baju, kerasa bedanya nggak? Walaupun dengan kerjaan sama, walaupun dibandingin pakai dasi gitu-gitu. Kerasa banget, banget. Dulu waktu zaman gue kantoran kayak gitu, ya apa ya? Ke bos tuh kayaknya takut gitu kan. Pokoknya kayak suasana birokrasi banget lah. Nah kalau suasana kayak gini gitu kan, ya apa namanya, gue kadang-kadang sama karyawan gue sendiri di prank gitu kan. Gue main PS sama mereka dibully gitu kan. Jadi maksudnya ya mereka juga karena mereka merasa ya ini sini kayak tempat bermain gitu kan. Jadi mereka juga ya lebih kreatif gitu kan. Tapi gimana caranya lo set boundariesnya tuh? Kadang-kadang nih terlalu santai beneran nih. Lo gimana bikin apa tuh? Ya bukan hierarki, ya set boundaries lah supaya ini kita santai secara suasana tapi kerjaan tetap ya. Pasti. Gue sih bikinnya kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Jadi setiap orang tuh punya target, punya KPI masing-masing gitu kan. Dan kalau gue sendiri, gue orangnya lebih suka sama result gitu. Pokoknya gue bebasin lo mau datang ke kantor telat, mau datang nggak ke kantor pun nggak apa-apa. Yang penting lo bisa achieve apa yang udah jadi target lo, gitu sih. Pernah ada downside nggak? Maksudnya yang akhirnya wah nih gue kesulitan nih untuk gimana caranya lo help the group secara semangat, secara mental untuk ngejar target. Ya mungkin ada polisi-polisi yang beda sama beberapa company kebanyakan. Kalau gue sebagai CEO sendiri, gue mau posisikan sebagai mentor sih. Jadi walaupun gue udah set target nih gitu kan, ya gue nggak langsung nyerahin ke dia semuanya gitu kan. Pokoknya ayo, ini gue ada target segini, lo kerjain apa yang bisa gue bantu biar lo achieve itu gitu. Itu yang lebih gue yang gue praktekin sih. Jadi gue nggak cuma kasih number saja lo kerjain, enggak gitu. Jadi emang lo bimbing juga gitu. Tetap gue jadi gue mentoring gitu. Tapi kadang terakhir nih soal karyawan. Ini kan karyawan sama makin banyak. Berapa in total yang ada di sini deh? Di kantor 130-an kurang lebih. Manajemen bukan easy work sih. Yes, benar. Pada saat lo hire orang, ini kesulitan banyak teman-teman gue juga atau mungkin kita juga pada saat kita diriin company gitu. Cari itu kan, nyari human resource-nya kan. Yes, gak gampang pasti. Bukan cuma jumlah tapi kan kualitas nih. Kita juga pengennya kalau bisa setengah jadi kan. Yes. Lu gimana caranya ngelihat secara karakter nih orang cocok nih sama gue? Nah itu sebenarnya seleksi alam ya. Artinya kita juga banyak juga yang masuk tapi nggak fit sama culture kita. Betul. Mental juga itu ada juga kayak gitu. Tapi yang kita cari sebenarnya kita macam-macam nih lagi nyoba-nyoba. Kita cari talent yang benar-benar fresh graduate atau talent yang udah punya experience di luar gitu kan. Tapi dari pengalaman gue dua itu, gue lebih suka sebenarnya yang fresh graduate gitu. Karena kalau dari yang talent yang profesional lama di perusahaan yang udah stabil, buat startup kadang-kadang dia nggak bisa ngikutin. Karena dia biasanya di perusahaan gede yang apa-apa sudah stabil, ketika di startup yang lagi butuh cepat, butuh something different, dia nggak bisa fit sama culture. Yes, kayak gitu kan. Gitu. Nah kalau tadi ngomongin soal culture, terakhir nih, culture apa yang, karena menurut gue yang membedakan satu perusahaan, lo sama penggemar bola lah, yang bedain satu tim sama satu tim lain itu culture. Ada satu tim yang mungkin prestasi lagi buruk, tapi culture juaranya ada. Ada satu tim duitnya lagi banyak, dia lagi menang, tapi culture juaranya
masih ngebentuk nih. Dia bisa juara sekarang menang, besok dikalah. Culture apa yang lu? Kita sersan sih soalnya. Apa tuh? Serius tapi santai. Itu berarti lu anak lama lu. Acara sersan tuh. Ya gue sama 40 kan betul. Ini kita lagi midlife nih. Betul. Jadi ya even kadang-kadang maksudnya kayak gue sendiri pakai celana pendek, pakai sendal atau apa gitu. Tapi ketika ngomongin target, ya misalkan kita punya target tahun ini let's say 30% naik dari tahun lalu. Ya ngomongin numbers ya kita bener-bener mikirin how to achieve that dan menuju ke sana gitu kan. Jadi nggak peduli sama pakaian yang kita pakai sih sebenarnya gitu kan. Iya sih, katanya kan gitu, tujuannya bukan kelihatan kaya, tapi tujuannya kaya. Kelihatan kaya nggak penting ya, keren-keren ganteng gitu. Waduh, asik banget. Gue suka banget, tapi ini kan semua kalau orang lihat pada saat orang sukses ya bisa dibilang wah gila lu punya kantor, karyawan lu banyak, bisnis terkenal, bla bla bla. Itu kan sekarang ya. Yes. Way before-nya kan sebelum ada nama House tercetus di kepala lu kan panjang tuh perjalanan. Betul. Itu dia yang nanti mau bicarain deh. Gue pengen nanya gimana caranya lo ngebangun brand House ini bersama dengan founder-founder yang lain. Oke. Video berikutnya ya, kita ngobrol sama Gufron Syarif, Mas UFO, founder dari House.